Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatahur Rahman Mubarok. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang akun dan manfaatnya. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama. Nah, di sini pengertian akun. Akun yaitu suatu media untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, hutang, modal, penghasilan, dan juga beban. Jadi akun ini adalah media atau suatu hal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, intinya seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini dinamai dengan akun T. Nah, di sini ada nama perusahaannya nanti misalnya perusahaan apa gitu ya. Nah, di sini di sisi kiri ada sisi debit dan di sisi kanan ada sisi kredit. Nah, di sini membentuk huruf T, makanya diberi nama dengan akun T. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada permisalannya atau ada contohnya. Di sini ada contoh akun 2 kolom. Nah, di bagian kiri ada kolom debit dan di bagian kanan ada kolom kredit. Nah, di sini sama ada tanggal, ada keterangan, ada ref. Di sini ada tahun 2006, misalkan ada tanggalnya. Di sini mulai tanggal 1, 2, 3, 4. Di sini ada dimulai dari tanggal 2, 4, 5, dan 7. Bulannya bulan Januari. Nah, di sini nanti ada tempat kolom yang isinya tentang total debit dan di sini ada total kredit. Bawahnya ada saldo debit dan ada saldo kredit. Ini fungsinya untuk mencatat proses atau transaksi yang termasuk debit dan juga transaksi yang masuk ke kredit. Kita lanjut. Nah, di sini ada akun 4 kolom. Fungsinya masih sama, cuma di sini yang membedakan adalah adanya 4 kolom. 2 kolom debit dan 2 kolom kredit. Untuk yang lainnya masih sama, masih ada kolom tanggal, sini ada tahun, tanggal, dan juga bulan. Ada kolom keterangan juga, ada kolom referensi atau ref. Ada di sini ada kolom debit, ada kolom kredit, dan di sini kolom debit dan kredit yang dibawahi oleh kolom saldo atau nanti akhirnya akan masuk ke sini. Kita lanjut. Pengelompokan akun. Akun-akun neraca atau disebut juga dengan akun real yaitu semua akun yang terdapat di dalam neraca seperti akun aktiva, akun hutang, dan akun modal. Nah, selanjutnya ada akun-akun laba rugi atau disebut juga dengan akun nominal. Nah, akun ini yaitu semua akun yang terdapat dalam laporan rugi laba yang mencakup akun pendapatan dan juga akun beban. Nah, kita next. Buku besar. Di sini di dalam buku besar akan ada 2 akun yaitu akun real dan akun nominal. Seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, akun real sendiri akan membawa akun aktiva, akun hutang, dan juga akun modal. Sedangkan untuk akun nominal yaitu ada akun pendapatan dan juga akun beban. Lanjut. Nah, pedoman pengisian akun. Nah, di sini ada aktiva, ada hutang, ada modal, ada penjualan, ada beban, dan juga RIF atau dividen. RIF atau dividen ini adalah pengambilan untuk pribadi atau untuk kebutuhan pribadi dan juga bagi hasil atau bagi laba. Nah, untuk pengisian di aktiva sendiri ini kita formatnya ada di kanan. Pokoknya untuk aktiva normalnya di kanan, untuk aktiva di kiri, untuk hutang di kanan, modal di kanan, penjualan juga di kanan, bebannya nanti di kiri, dan pref atau dividennya di kiri. Nah, defaultnya seperti itu nanti untuk pengisiannya. Nah, oke, selanjutnya buku besar atau general ledger.
Nah, buku besar atau general ledger di sini adalah kumpulan dari semua akun atau perkiraan yang dimiliki suatu perusahaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan merupakan satu kesatuan. Jadi buku besar di sini adalah kumpulan akun atau semua akun atau perkiraan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang berhubungan dengan satu dan juga lainnya. Yang di sini adalah buku besar adalah satu kesatuan tertentu. Nah, dari akun-akun atau perkiraan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, lanjut neraca percobaan. Nah, di sini neraca saldo atau neraca percobaan adalah suatu daftar yang berisi seluruh akun yang ada di dalam buku besar beserta saldo akhirnya pada akhir suatu periode akuntansi tertentu. Jadi neraca percobaan ini adalah daftar yang berisi seluruh akun di dalam buku besar beserta saldo akhir. Nah, dalam suatu periode misalnya 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan juga seterusnya. Nah, lanjut laporan keuangan. Nah, di sini ada laporan laba rugi. Itu suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit dalam suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Jadi laporan laba rugi ini dibuat untuk menunjukkan atau memperlihatkan apakah perusahaan ini menghasilkan profit atau malah rugi dalam periode akuntansi, yaitu atau dalam periode 1 tahun. 1 tahun ke belakang yang sudah terjadi seperti itu. Kita lanjut laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan sendiri yaitu laporan perubahan modal adalah suatu laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik dalam suatu periode akuntansi akibat transaksi usaha selama periode tersebut. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah perubahan modal pemilik. Modal pemilik yang misalnya semula A rupiah menjadi B rupiah dalam suatu periode akibat transaksi usaha. Misalnya terjadi keuntungan yang sangat besar, jadi sang pemilik ini menginvestasikan hasil keuntungannya untuk dimodalkan lagi di periode akuntansi tersebut. Jadi ini modalnya akan berubah dan perhitungannya nanti juga akan berubah, dividen atau prefnya. Oke, kita lanjut neraca. Nah, neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Jadi neraca ini adalah daftar yang akan menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan dan dari mana sumber daya itu diperoleh oleh perusahaan. Kita lanjutkan. Di sini dimisalkan ada Jaya Komputer Service. Di sini laporan laba ruginya untuk periode yang berakhir tanggal 30 Desember tahunnya XXX ini ya. Nah, untuk pendapatannya didapatkan sekian, untuk beban operasionalnya ada beban promosi sekian, beban listriknya dan telepon sekian, gaji karyawan sekian, dan beban operasional totalnya sekian. Jadi untuk pendapatan akan berada di sisi kanan, beban akan berada di sisi kiri. Untuk beban operasional total ini adalah hasil penjumlahan dari beban promosi, beban listrik dan juga beban telepon dan juga gaji karyawan. Nah, laba kotor sebelum pajak. Untuk laba kotor sebelum pajak ini didapatkan dari pendapatan ini dikurangi dengan beban operasional. Nah, yang meliputi beban promosi, beban listrik dan telepon, gaji karyawan. Nah, untuk hasil akhirnya yaitu pendapatan ini akan dikurangi dengan beban operasional total dan menghasilkan ini laba kotor sebelum pajak. Itu kita lanjut. Masih di Jaya Komputer Service. Nah, di sini ada modal awal. Modal awalnya sekian, laba usaha periode yang berjalan sekian, ada briefnya atau pengambilan keuntungan sekian, dan modal akhir periode. Nah, modal akhir periode ini didapatkan dari modal awal ini ditotalkan atau bisa jadi dijumlahkan, bisa jadi dijumlahkan dan juga dikurangi ya. Karena ini kan untuk laba perusahaan pasti akan dijumlahkan dan juga untuk brief itu kan pengambilan atau nanti bagi hasilnya itu akan dikurangi. Jadi modal awal ini akan dihitung dengan laba periode yang berjalan dan juga brief
dan akhirnya menghasilkan modal akhir periode. Nah, lanjut. Nah, di sini masih di Jaya Servis Komputer. Ini untuk neracanya. Di sini ada aktiva lancar dan ada hutang jangka pendek. Di sini di aktiva lancar ada kas dan bank. Ini ada sekian, piutang dagangnya sekian, perlengkapan kantornya sekian. Nah, untuk aktiva tetap, peralatan kantornya sekian, untuk kendaraan sekian, bangunan sekian, tanah juga sekian. Nah, total aktiva ini adalah total penjumlahan atau total jumlah dari aktiva lancar dijumlahkan dengan aktiva tetap. Nah, untuk hutang jangka pendek di sini meliputi hutang usaha yaitu sekian, hutang jangka panjangnya ada hutang bank dan juga modal pemilik yaitu sekian. Nah, untuk total pasifanya yaitu nanti adalah penjumlahan dari hutang usaha ini akan dijumlahkan dengan atau hutang jangka pendek ini akan dijumlahkan dengan hutang yang jangka panjang yaitu hutang bank dan juga hutang pemilik. Nah, kita lanjutkan. Untuk yang ada selanjutnya yaitu ada laporan arus kas. Nah, di sini ada saldo kas awal periode. Di sini ada sekian, saldonya sekian. Untuk arus kas masuk meliputi penerimaan piutangnya sekian, penerimaan penjualan tunainya sekian, penerimaan pendapatan bunganya sekian, macam-macam kas masuk ada sekian. Nah, untuk jumlah kas masuk ini total sekian ini dari total penerimaan piutang, penerimaan penjualan tunai, penerimaan pendapatan bunga dan juga macam-macam kas masuk. Ini ditotalkan menjadi jumlah kas masuk. Untuk arus kas keluar sendiri di sini meliputi pembelian tunai, misalkan sekian, pembayaran hutang usahanya sekian, pembayaran hutang bank sekian, macam-macam kas keluar sekian. Nah, untuk jumlah kas keluarnya ini akan dijumlahkan atau akan dihitung dengan pembelian tunai, pembayaran hutang usaha yang akan dijumlahkan juga dengan pembayaran hutang bank, macam-macam kas keluar. Nah, nanti akan mendapatkan jumlah kas yang keluar. Nah, untuk saldo akhir ini itu nanti ada pengurangan atau penghitungan dari saldo kas awal periode yang ditotal dengan arus kas masuk dan juga arus kas keluar. Nanti setelah penjumlahan dan juga pengurangan dengan ini maka akan didapatkan saldo kas akhir periode. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kata-kata yang kurang berkenan di hati. Nah, dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih.